Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga Pak Eri dan keluarga Bunia yang semoga Allah senantiasa lapangkan di dalam kebaikan dan keberkahan pada kehidupannya, dan kepada anak Ananta yang juga pada kesempatan ini kita mendapatkan berita bahwasanya beliau telah diwisuda. Semoga bermanfaat ilmunya dan berkah untuk seluruh kaum muslimin. Kepada para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan sore kali ini, yang semoga Allah berikan kita istiqomah. Kita tentunya bersyukur kepada Allah, dan tentunya yang sering kita lupakan untuk bersyukur adalah syukur atas kenikmatan ilmu yang kita dapatkan dan kita peroleh. Banyak orang itu mudah bersyukur kalau dapat mobil. Banyak orang bersyukur kalau dapat kenikmatan rumah yang baru. Banyak orang yang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan pakaian yang baru. Tapi jarang orang itu bersyukur atas kenikmatan ilmu yang diekspresikan secara impresif. Karena kita merasa bahwasanya terkadang ilmu itu bukan nikmat. Akhirnya mendapatkan ilmu ketika kita dimudahkan langkahnya untuk duduk di majelis ilmu, kita merasa bahwasanya itu bukan nikmat. Padahal inilah hakikat sejatinya ilmu, yaitu adalah hakikat kenikmatan yang abadi pada kehidupan kita. Kenikmatan yang terkadang secara reaksi langsung kita bersyukur dari kenikmatan mobil, kenikmatan pakaian. Pada hakikatnya itu kenikmatan yang sifatnya dengan berlalunya waktu akan hilang. Nilainya akan berkurang dan pasti akan kita tinggalkan seiring dengan kematian ataupun datangnya hari kiamat. Tapi kenikmatan ilmu ketika seseorang digerakkan hatinya oleh Allah, dia datang ke kajian, dia mengikuti kajian. Kalau dia ikhlas bahwasanya mengikuti kajian itu semata-mata karena tahu ilmu itu dicintai oleh Allah, kenikmatan itu long lasting, kenikmatan itu akan bertahan terus. Di mana ketika kita meninggal dunia, duduknya kita di taman ilmu dengan hati yang ikhlas itu akan menjadi cahaya untuk kita di dalam kubur. Dan akan menjadi kebaikan kepada kita ketika kita nanti di akhirat, karena surga itu sangat mencari orang-orang yang mereka senantiasa menghiasi kehidupan mereka dengan ilmu. Inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya ilmu adalah sebuah kenikmatan. Ilmu itu merupakan sebuah rezeki besar. Makanya Nabi Musa menyebut ilmu itu dengan kata rezeki. Warzuqni fahma. Berikanlah kepadaku rezeki kefahaman dan ilmu. Karena dengan ilmu kita tidak terperosok. Dengan ilmu kita tidak tertipu. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan rezeki-rezeki yang lainnya. Dan dengan ilmu kita bisa mendapatkan puncak rezeki yang paling agung. Itu adalah surga. Karena surga itu disebut oleh Allah dengan kata rezeki yang paling agung. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kita bukan hanya dijadikan oleh Allah sebagai muslim, tapi dijadikan oleh Allah hati kita, jiwa kita mencintai setiap perjalanan kita ketika kita mendapatkan ilmu. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga kita senantiasa bersyukur atas setiap ilmu yang kita peroleh. Amin insyaallah. Kita tentunya paham betul bahwasanya dalam perjalanan hidup kita tidak ada yang mustahil ketika kita menetapkan tujuan kita adalah Allah. Yang mustahil itu adalah ketika kita menetapkan tujuan kita adalah penerimaan dari seluruh manusia. Siapapun yang telah menetapkan penerimaan hidupnya dari penerimaan seluruh manusia, tentunya dia akan kelelahan. Dan pastinya pekerjaan yang tidak akan selesai. Pekerjaan yang insya Allah selesai itu pekerjaan ketika kita ingin mendapatkan penerimaan dari Allah. Karena untuk mendapatkan penerimaan dari Allah itu lebih mudah daripada orang yang ingin mendapatkan penerimaan dari manusia. Orang yang ingin mendapatkan penerimaan dari Allah, maka hendaklah mereka membaca kitab, mereka membaca hadis, maka mereka akan sampai kepada sebuah keridhaan Allah ketika mereka berusaha. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Karena yang kita kejar pada kehidupan kita adalah penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memberikan kepada kita rahmat dan supaya pula Allah memberikan kepada kita ridhonya. Dan kita meniti jalan ilmunya. Kita membahas tentang amalan apa yang bisa menjadikan kita dapat
bisa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Kita sudah sampai kepada golongan ke-18. Bahwasanya salah satu di antara amalan terbaik manusia dan aktivitas hati manusia yang Allah cintai, yaitu adalah ketika manusia itu mereka saling mencintai dan saling menyayangi semata-mata karena Allah. Bukan karena hubungan nasab, bukan karena hubungan darah, dan bukan karena saling mendapatkan keuntungan dari hubungan mutualisme. Tapi betul-betul hubungan yang menjadikan mereka berkasih sayang itu adalah hubungan yang diniatkan dan disandarkan semata-mata karena Allah. Ini menjadi materi yang cukup menarik untuk kita bahas, sekaligus pula kita dituntut untuk merealisasikan. Karena sesungguhnya materi ini terkadang menjadi materi yang manis di atas podium, tapi begitu pahit dirasakan pada kehidupan. Karena ternyata saling mencintai karena Allah itu merupakan salah satu hal terberat dalam sunnah. Ketika hari ini kita mendapatkan fakta yang menyedihkan bahwasanya banyak kaum muslimin itu menikmati narasi pertikaian dan permusuhan. Makanya semakin berat kalau kita bicara tentang masalah ukhuwah, bagaimana kita saling mencintai semata-mata karena Allah. Karena ternyata kita setidaknya ada 3 fakta yang menjadikan kita begitu sulit untuk merealisasikan bagaimana kita mampu menjadi seorang hamba yang saling mencintai semata-mata karena Allah. Yang pertama, ada sebuah fakta karena kita berada pada sebuah fitnah yang sudah diprediksi oleh Rasulullah bahwasanya umatnya Nabi Muhammad nanti akan terpecah belah. Nanti umatnya Nabi Muhammad akan terjadi sebuah pertikaian dan permusuhan di antara mereka. Dan itulah yang disebut dengan fitnatul akhlas. Bagaimana nanti muslim dengan muslim saling bertikai, kata Rasulullah. Dan itu merupakan salah satu pintu fitnah yang pertama. Di antara 3 fitnah sebelum gerbang fitnah Dajjal yang nanti akan dimunculkan oleh Allah. Dan kita mendapati, kita berada pada zaman yang sudah diprediksi oleh Rasulullah. Begitu gampangnya manusia bertikai, bermusuhan, menikmati setiap narasi perpecahan di antara manusia, dan akhirnya berkobar permusuhan di antara muslim dengan muslim yang lainnya. Yang terkadang penyebabnya dan pemicunya adalah hal-hal sepele. Yang kedua, menjadi sangat berat karena fakta yang kedua itu adalah karena setan itu merupakan makhluk yang tidak pernah berputus asa untuk menjadikan seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu saling bertikai. Ada musuh laten yang tidak kelihatan oleh kasat mata tetapi mengalir di dalam aliran darah manusia. Bagaimana menimbulkan prasangka yang bisa menyebabkan kebencian di antara sesama manusia. Makanya setan itu paling gandrung. Bagaimana menjadikan setiap muslim itu mereka saling bermusuhan dan saling mendidih darahnya ketika bicara tentang muslim yang lainnya, terutama yang terkadang tidak sependapat dengan pendapat mereka. Makanya Rasulullah pun sudah memprediksi ketika Nabi bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ayyabuduhul musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum." Sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk menjadikan patung kembali disembah di kota Mekah. Tapi setan tidak pernah berputus asa untuk menjadikan bagaimana setiap muslim mereka saling berselisih dan saling bertikai. Dan kita mendapati bahwasanya permusuhan itu betul-betul nyata. Yang ketiga, karena orang yang membenci Islam itu sangat mengambil keuntungan besar dari setiap pertikaian yang terjadi di antara muslim. Sehingga agenda besar yang dimiliki sama orang-orang yang menyimpan kejahatan, itu mereka merasa diuntungkan ketika muslim itu sibuk sebagian dengan sebagian yang lainnya. Sehingga akhirnya seluruh agenda itu mampu begitu mudah dijalankan ketika perhatian muslim tidak tertuju kepada apa yang di sekitarnya, tetapi justru tertuju bagaimana pertikaian yang ada di antara mereka. Maka inilah yang menjadikan kita memahami pada poin yang ketiga, tidak ada yang mengambil keuntungan besar dari pertikaian kaum muslimin kecuali adalah orang-orang yang mereka membenci kepada agama Allah dan membaiknya kondisi kaum muslimin. Saya ingin menampilkan sebuah fakta sejarah, yaitu di Romawi Timur sekitar 13 abad yang lalu. Pada awal abad yang kedua, maka pada saat itu kaum muslimin melakukan ekspansi sampai ke
Romawi Timur. Pada saat itu Romawi Timur hampir kewalahan menghadapi ekspansi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sampai pada satu waktu tiba-tiba terjadi sebuah pertikaian yang melanda kaum muslimin dan fitnahnya semakin besar. Dan mengobarkan permusuhan di antara kaum muslimin sampai kaum muslimin mereka terbagi menjadi dua kelompok. Ketika mereka sedang bertikai, ketika mereka saling bermusuhan, pada saat itulah para pengamat militer dan para komandan-komandan militer, mereka memberitahukan kepada Kaisar Romawi Timur bahwasanya ini merupakan saat yang tepat membalas dendam atas apa yang dilakukan muslimin kepada mereka. Karena para komandan militer ini melihat bagaimana muslim saling bertikai sebagian dengan sebagian yang lainnya. Maka ketika para komandan militer mengajukan sebuah ide untuk menyerang kaum muslimin sebagai bentuk balas dendam mereka, tapi justru jawaban yang diberikan oleh sang kaisar pada saat itu adalah justru tidak mereka duga. Sang kaisar Romawi Timur mengatakan kepada para komandan militer, jangan serang kaum muslimin, biarkan mereka bertikai dan bermusuhan. Para komandan militer tidak mampu untuk memahami jawaban yang disampaikan oleh Romawi Timur itu. Lalu sang kaisar Romawi Timur itu menyadari komandan militer dia tidak memahami bagaimana jawabannya. Lalu akhirnya sang kaisar berkata kepada para komandan militer, besok kalian datang ke sini. Kalian akan mendapatkan jawabannya. Hari berikutnya para komandan militer itu datang dan mereka kaget mendapati di depan singgasana sang kaisar itu ada kandang, di dalamnya ada dua anjing yang diadu. Dan mereka, dua anjing ini bertengkar dengan hebat, mereka saling mencakar dan sama-sama saling berdarah. Pada saat dua anjing ini sedang asyik diadu dan saling menyerang, tiba-tiba sang kaisar memberikan perintah, masukkanlah serigala ke dalam kandang itu. Lalu dimasukkanlah serigala di dalam kandang itu. Dua anjing yang asalnya bertengkar langsung berhenti dan mengarahkan pandangan dua anjing ini kepada sang serigala yang dimasukkan. Dua anjing yang asalnya bertikai menyadari ada musuh bersama. Lalu mereka meninggalkan pertikaian mereka, meninggalkan pertengkaran mereka, lalu menyerang sang serigala. Dan tidak lama setelah itu, sang serigala akhirnya mati mengenaskan diserang dua anjing tersebut. Maka sang kaisar lalu berkata, begitulah jika kalian menyerang kaum muslimin ketika sedang bertikai. Disitulah kita mendapatkan sebuah fakta sejarah. Bagaimana orang-orang yang membenci Islam itu sangat mengambil keuntungan dari setiap pertikaian dan permusuhan yang terjadi di antara kaum muslimin. Maka ini menjadikan fakta bahwasanya fakta tentang masalah ukhuwah atau saling mencintai karena Allah itu menjadi materi yang betul-betul berat dijalankan. Manis disampaikan di tempat kajian, begitu mempesona ketika disampaikan di atas podium, tetapi ternyata fakta di lapangan tidak semanis yang disampaikan di atas podium. Inilah yang menjadi sebuah tantangan kita. Karena salah satu hal terberat dalam sunnah hari ini, salah satunya itu apa? Menjalankan konsep amalan untuk saling mencintai semata-mata karena Allah. Dan itu beratnya luar biasa. Terlebih lagi kita memiliki banyak sekali perkara yang bisa menjadikan seseorang akhirnya tertarik kepada pertikaian dan tergerus kepada permusuhan. Alasan fikih, alasan ijtihad, alasan politik, belum alasan-alasan ataupun kejadian dan momen-momen tertentu yang akhirnya membagi manusia menjadi beberapa kelompok untuk menyikapinya. Dan akhirnya semakin kita jumpai banyak kaum muslimin hatinya membara ketika melihat sebagian muslim yang lainnya. Senyuman hanya diberikan kepada sesama saudara. Tetapi kepada selain dari golongannya tidak diberikan senyuman itu. Sapaan hangat hanya diberikan kepada golongannya. Tapi sapaan hangat itu tidak pernah diberikan kepada di luar golongannya. Dan itu sekali lagi menyadarkan kepada kita bahwasanya berbicara tentang persaudaraan itu tidak semudah dan tidak semanis yang kita selalu baca di kitab ataupun yang selalu kita dengar di atas podium. Kita tentunya paham kalau masalah persaudaraan ini betul-betul disadari oleh setiap komponen, disadari oleh setiap guru, disadari oleh setiap para asatid, setiap para dai,
banyak sekali PR-PR besar yang ada pada kehidupan kaum muslimin itu akan terselesaikan satu persatu dengan adanya persaudaraan dan persaudaraan di antara sebagian muslim dengan sebagian muslim yang lainnya. Tapi karena kita masing-masing terlibat terus masalah narasi pertikaian, yang akhirnya sekali lagi yang menjadi korban itu adalah umat. Sehingga akhirnya umat satu persatu mereka PR besarnya tidak terselesaikan karena kita begitu mudah untuk bermusuhan dan mengarahkan seluruh energi kita untuk membenarkan permusuhan dan pertikaian kepada sesama saudara-saudara kita yang beriman juga kepada Allah. Semoga kita menyadari tentang fakta ini. Setelah kita memahami bahwasanya membicarakan tentang bagaimana kita mencintai karena Allah itu menjadi materi yang sulit dan sukar kalau kita sudah bicara di fakta lapangan kehidupan. Kita kemarin membahas sudah ada beberapa poin bagaimana cara kita mencintai karena Allah. Yang pertama, mencintai dengan ikhlas. Bahwasanya tidak ada motif apapun ketika kita mencintai kecuali karena Allah. Menasihati dengan lembut ketika terjadi sebuah kesalahan. Menjadi pakaian dari mereka ketika kita mencintai mereka dengan menutupi aib mereka. Mengabarkan bahwasanya kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya yaitu adalah bahwasanya kita memilih teman yang solih yang menarik kita kepada ketaatan. Dan yang terakhir adalah bagaimana ketika kita saling mencintai karena Allah, kita saling bersama-sama untuk memberikan konsep amal jama'i, amal kolektif yang kita bisa lakukan dengan orang yang kita cintai supaya kita bisa memiliki satu legasi sebelum kita menutup mata dalam proses ajal kita. Itu yang sudah kita bahas. Sekarang mari kita membahas yang berikutnya. Di antara perkara berikutnya, bahwasanya di antara komitmen dan konsekuensi, di antara komitmen dan kewajiban yang harus kita berikan ketika kita mencintai seseorang karena Allah, yaitu adalah bagaimana kita memberikan full kesabaran kita ketika kita berteman dengan orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kita harus paham, mencintai karena Allah itu bukan berarti tidak ada kekurangan pada orang yang kita cintai. Ketika kita mengatakan, saya mencintai kamu karena Allah, itu bukan berarti tidak ada aib yang dia miliki sebagaimana kita pun memiliki aib. Ketika seseorang itu mengatakan bahwasanya saya mencintai dia karena Allah, kita harus memahami bahwasanya dia adalah pelaku kemaksiatan sebagaimana kita juga pelaku kemaksiatan. Ini menjadi sebuah basic yang paling penting di dalam kita berteman dan kita mencintai dan mengasihi dia semata-mata karena Allah. Karena apa? Karena banyak orang yang lupa bahwasanya ketika kita mengatakan kita mencintai karena Allah, kita hanya mau mengambil sisi baiknya dan sisi istimewanya dia. Tetapi kita tidak mau dan tidak siap menerima sisi kekurangannya dan kesalahannya ketika kita telah mencintai dia karena Allah. Ini salah. Sama analoginya ketika kita menikah. Ketika kita menikah seorang laki-laki ketika mengucapkan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halal. Kalau ada laki-laki yang telah mengatakan dalam proses ijab qabul, saya terima nikahnya dan mas kawinnya sebagaimana mahar tersebut dibayar tunai. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar ijab qabul, saya terima nikahnya. Tapi sebenarnya kalimatnya itu panjang. Saya terima nikahnya, saya terima kekurangannya, saya terima ngambeknya, saya terima kesalahannya, saya terima bengkoknya, saya terima segala kesalahannya. Itu semuanya menjadi satu paket yang disederhanakan dengan kata qabiltu nikahaha. Saya terima nikahnya. Tapi sebenarnya kalau kalimat itu di breakdown, kalimat itu panjang sebenarnya. Kalau kamu telah menghalalkan seorang wanita dalam ijab qabul, berarti kamu terima nikahnya, kamu terima ngambeknya, kamu terima kekurangannya, kamu terima kesalahannya, dan sederet yang ada pada diri wanita itu ketika kamu telah meminta kepada Allah supaya wanita itu dihalalkan untukmu ketika kamu berjanji kepada Allah dalam bentuk ijab qabul. Sama pula sebenarnya dari analogi pernikahan itu sama dengan analogi ketika kita
telah menetapkan seseorang yang kita cintai karena Allah. Dan ini sering kita lupakan dan sering kita skip. Bahwasanya ketika kita berteman, yang kita kasihi dan kita cintai karena Allah, kalau kita berteman, lalu kita mengatakan, saya mencintai dia karena Allah, karena saya mendapatkan banyak kebaikan darinya, maka kita harus ingat, jangan hanya sekedar mencintai karena kelebihan yang dia berikan kepadamu. Tapi kamu mencintai dia karena kamu pun memiliki hati yang lapang untuk menerima kekurangan dan kesalahan ketika dia telah menjadi bagian dari lingkunganmu dan telah menjadi bagian dari pertemanan kamu. Ini hal yang tidak bisa dipisah. Kalau kamu tidak mau, kalau kamu tidak bisa menerima kalau kamu tidak bisa menerima kekurangan seseorang, kamu tidak pantas mendapatkan kelebihannya. Itu kalau dalam sebuah kata hikmah dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ada seseorang tidak mau menerima kekurangan seseorang, maka dia tidak pantas untuk menerima kelebihan orang itu. Ini kan juga sering kita jumpai di dalam kita menikah. Banyak laki-laki dan perempuan siap menerima kelebihan dari pasangannya, tapi tidak siap dengan kekurangan yang ada pada pasangannya. Oh, tidak bisa. Kamu tidak pantas mendapatkan kelebihannya karena kamu tidak siap dengan kekurangannya. Maka ini pula yang menjadikan seseorang ketika kita sudah saling mencintai karena Allah. Salah satu di antara perkara yang kita lakukan kalau mencintai karena Allah itu apa? Yaitu adalah betul-betul memahami betul bahwasanya kita ketika mencintai dia karena Allah, maka kita menerima utuh dirinya. Lalu menjadikan itu menjadi bagian yang kita terima ketika kita telah menyebutkan namanya di hadapan Allah bahwasanya kita mencintai semata-mata karena Allah. Tidak bisa dipisah. Jadi tidak boleh berteman dan saling mencintai karena Allah hanya mau enaknya, menerima kelebihannya, tapi tidak mau menerima kesalahannya, dan ketika ada kesalahan, saya dan kamu berlari menjauh darinya hanya karena kesalahan yang telah dilakukan olehnya. Walaupun terkadang ada kesalahan sengaja atau kesalahan yang tidak disengaja. No, bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah itu memberikan contoh bagaimana Rasulullah itu menerima para sahabat bukan hanya dalam kondisi lapang, tapi juga menerima sahabat dalam kondisi sempit. Rasulullah tidak menerima sahabat hanya pada waktu senang, tapi Rasulullah juga menerima para sahabat dalam kondisi-kondisi sedih. Rasulullah tidak hanya bersyukur ketika menang dalam perang Badar, lalu bersyukur, tapi Rasulullah juga menerima para sahabat ketika dalam perang Uhud dalam kondisi kalah. Ketika ada kemaksiatan yang dilakukan para sahabat yang turun dari gunung Uhud sebelum masa diberikan instruksi oleh Rasulullah. Itulah Nabi. Nabi bukan pribadi yang ketika ada kesalahan dalam perang Uhud, lalu Nabi memutuskan tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat yang salah ketika turun dari Uhud, lalu tidak lagi menegur mereka, lalu meninggalkan mereka. Tidak, Nabi tidak begitu. Nabi mengingatkan tentang kesalahannya. Tapi Nabi kembali sebagaimana kondisinya. Beliau tetap mencintai para sahabat itu, walaupun sahabat-sahabat itu melakukan kesalahan dalam perang Uhud ketika mereka turun dari bukit yang telah ditentukan oleh Nabi. Itulah sebuah cita rasa saling mencintai semata-mata karena Allah. Inilah salah satu di antara poin paling berat. Inilah salah satu poin paling berat kalau kita betul-betul mencintai seseorang karena Allah. Fulan mencintai fulan karena Allah. Kalau dia mencintainya karena Allah, itu masih mudah dijalankan. Kalau dia terkadang mendapati memberikan nasihat yang lembut, terkadang masih mudah untuk dikerjakan. Menjadi pakaian menutupi aibnya, walaupun ini agak berat, tapi bagaimanapun ini masih mudah dijalankan. Karena aib itu bisa jadi tidak berkaitan langsung dengan kita. Aibnya dia kepada apa yang dia perbuat tidak langsung berkaitan kita. Tapi di antara semua poin yang kita bahas, poin yang paling berat itu apa? Poin ketika kita harus bersabar terhadap kesalahan yang dia berikan kepada kita. Lalu akhirnya kita harus tetap membersamai dan tetap memberikan kecintaan dengan kesalahan itu karena kita paham konsekuensi mencintai karena Allah itu harus siap memberikan maaf lebih banyak daripada yang lainnya. Karena dia telah menjadi bagian dari circle yang kita cintai semata-mata karena Allah. Dan itulah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pribadi sempurna.
Menerima sahabat bukan hanya ketika sahabat menorehkan kemenangan, tapi juga menerima sahabat bahkan ketika sahabat melakukan kesalahan yang berdampak kepada kekalahan dalam perang Uhud. Ya. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Makanya kita di dalam membangun poin ini, bagaimana kita ketika saling mencintai karena Allah, itu harus betul-betul kita mampu menerima kekurangannya dan kesalahan yang dia lakukan pada kehidupan pertemanan kita dengannya. Maka sesungguhnya ada beberapa subpoin yang kita harus mengerti dengan baik untuk bisa mengamalkan ini. Karena ini termasuk amalan berat di dalam kita mencintai dan menyayangi karena Allah. Tapi kita harus ingat kaidahnya. Inna idhamal jaza' ma'idhamil bala. Besarnya pahala itu disertai dengan besarnya cobaan yang kita peroleh. Lalu apa sub-poin yang kita harus miliki supaya kita bisa melatih diri kita, mengasah jiwa kita supaya ketika kita nanti berteman, seiring waktu kita mendapati kesalahan orang itu disebabkan mungkin sengaja atau tidak sengaja melakukannya kepada kita, supaya kita mampu lebih bersabar dengan mereka, supaya kita tetap dirahmati oleh Allah karena kesabaran kita menghadapi orang yang hadir pada pertemanan kita. Yang pertama, subpoinnya itu apa? Subpoinnya yang pertama adalah ketika kita sudah mencintai karena Allah dan kita ternyata mendapati dan menjumpai dirinya melakukan kesalahan kepada kita, maka yang kita harus ingat adalah surat Al-Furqan ayat 20. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Wa kadzalika ja'alna ba'dhakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami telah jadikan sebagian dari kalian itu ujian bagi sebagian kalian. Lalu Allah menutup penggalan atau potongan ayat ini dengan sebuah perkataan atasbirun. Apakah kamu mau bersabar? Jadi Allah pun sudah menegaskan bahwasanya orang-orang yang hadir di sekitar kita bisa menjadi ujian untuk kita dengan kesalahan yang mungkin mereka lakukan. Karena apa? Orang yang paling besar kemungkinan melakukan kesalahan itu ya orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena waktu mereka bersama dengan kita lebih banyak daripada orang lain. Dan ketika waktu dengan kita semakin lebih banyak, ya semakin kita akan melihat kekurangan, semakin kita akan melihat aktivitas sepak terjangnya dan gerak-gerik hidupnya, semuanya kelihatan sama orang terdekat. Namanya orang kalau sudah dekat itu malah justru semua kelihatan. Maka ketika kita memahami surat Al-Furqan ayat yang ke-20, maka disitulah kita akhirnya paham bahwasanya kita untuk mengasah hati kita. Kalau terkadang pertemanan kita mendapati ada sebuah kesalahan yang dia lakukan kepada kita, ada kesalahan yang dia lakukan kepada kita, maka sesungguhnya kita harus paham bahwasanya salah satu di antara perkara yang sudah Allah jabarkan kepada kita adalah sebagian dari kita menjadi ujian bagi sebagian yang lain karena Allah ingin melihat seberapa kita bersabar. Kalau kita sabar kepada orang yang berbuat baik pada kehidupan kita, itu sesuatu yang maklum. Ya, karena apa? Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu sesuatu yang sifatnya sangat logis sekali. Maka sesungguhnya itu hal yang biasa kalau semacam itu. Tapi Allah bukan memerintahkan kita bersabar pada saat kita mendapatkan kebaikan dari orang itu. Tapi kita diperintahkan untuk bersabar pada saat ketika dia melakukan kesalahan kepada kita. Selama kesalahan itu tidak dalam perkara prinsip. Maka sesungguhnya kita selalu harus memahami surat Al-Furqan tadi ayat yang ke-20. Sebagian dari kita itu memang menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Kalau itu harus terjadi, maka kita bukan orang pertama yang merasakan itu di dalam pertemanan. Ya. Banyak orang yang mereka mendapati dalam pertemanan mereka diuji dengan kesalahan yang terjadi di antara mereka. Ada yang akhirnya terpisah jauh dan akhirnya tidak lagi terhubung. Ada mereka yang tetap bertahan ketika mereka berusaha saling mengingatkan. Kita bertemu dan kita berjumpa karena ingin mendapatkan ridhanya Allah.
Dan yang kedua itu prosentasenya sangatlah sedikit dibandingkan yang pertama. Ya, ini yang pertama yang kita harus selalu ingat. Makanya kita juga diingatkan oleh perkataan ulama. Ketika ulama mengeluarkan quotes-nya. Man talaba akhon bila aibin bagiya bila akhir. Kalau kamu mencari teman, sahabatmu, tanpa ada kesalahan yang pernah dilakukan olehnya, bagiya bila akhir. Kamu tidak akan pernah mendapatkan sahabat. Karena apa? Tidak ada sahabat yang bersih dari kesalahan. Kalau kita minum air, lalu kita pastikan ketika minum air itu bersih, tidak ada sama sekali kotorannya, sama sekali. Ketika di mikroskop itu tidak ada sama sekali kekurangan, tidak ada sama sekali kotoran dan tidak ada sama sekali nodanya, baru kita mau minum, kita tidak akan pernah minum seumur hidup. Kenapa? Tidak ada air yang bersih 100%. Itu kata para ulama. Ayun nasi tasfa domita wa ayun nasi tasfu masyaribuhu. Kalau kamu di dalam kehidupan kamu memiliki target bahwasanya ketika kamu minum harus betul-betul bersih 100%, kamu tidak akan pernah minum seumur hidup kamu. Kamu akan kehausan. Mana ada air minum yang bersih 100%? Karena pada dasarnya itu tidak ada. Kita berteman itu selalu ada kemungkinan untuk salahnya itu lebih besar. Misalkan Pak Eri ketemu saya, Pak Eri ketemu Mas Aulia, Pak Eri ketemu mungkin Mas Kia. Di dalam pertemuan yang asalnya kita tidak berjumpa, mungkin kita mengenal dari jauh. Tidak ada kesalahan. Ya karena kita dari kejauhan dan kita tidak berinteraksi langsung setiap waktu. Tapi kalau sudah bertemu dan berjumpa lalu akrab, maka sesungguhnya disitulah interaksi terjadi secara intens dan semakin banyak interaksi, semakin peluang melakukan kesalahan juga semakin besar. Orang yang paling besar kemungkinan melakukan salah itu ya keluarga kita. Karena yang paling banyak melazimi kita setiap waktu. Makanya yang pertama kita harus memahami surat Al-Furqan itu. Supaya kita itu banyak mereview tentang masalah pertemanan kita. Ya pasti kita akan mengalami kekurangan. Dan kita pasti juga akan melakukan sebuah kesalahan pada kehidupan kita bersama dengan teman kita. Sekali lagi, Allah ingin melihat seberapa besar batas kesabaran kita ketika kita mendapati sebagian orang itu adalah menjadi fitnah bagi kehidupan kita. Yang kedua yang kita harus paham adalah surat Al-Baqarah ayat 237. Surat Al-Baqarah 237 ada sebuah potongan di dalam ayat yang panjang itu. Allah menyampaikan wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Sebenarnya surat Al-Baqarah 237 ini merupakan satu ayat. Konteksnya itu memang hubungan suami istri. Ya, konteksnya itu hubungan suami istri. Ketika suami istri itu mereka diambang perceraian, salah satu nasihat yang paling indah itu adalah wala tansawul fadla bainakum. Sebelum memutuskan bercerai itu, duduk dulu dengan tenang. Duduk dulu dengan tenang. Lalu kamu ingat apa kebaikan yang dilakukan pasanganmu kepada dirimu. Dibuka kembali memorinya dengan jujur. Jangan sampai kemarahan, kekecewaan yang kita rasakan pada hati melupakan kebaikan dia yang telah dia berikan kepada hidup kita. Ya karena bagaimanapun seseorang itu kalau sudah bertemu pasti ada kebaikan yang pernah dia lakukan. Wala tansawul fadla bainakum. Makanya saya masih ingat itu. Ada seorang syekh namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu beliau pernah mendapati sebuah kisah nyata. Ada suami istri yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai gitu. Yang suami juga sudah siap untuk bercerai, yang istri juga siap untuk berpisah. Maka nasihat terakhir syekh tersebut ketika berbagai macam narasi untuk
merukunkan, mengharmoniskan kembali hubungan mereka itu terasa membentur dinding yang begitu tebal. Akhirnya Syekh itu berkata, ya sudah kalau memang tidak bisa lagi disatukan. Tapi sebelum kalian nanti akhirnya menjatuhkan cerai di antara kalian, coba direnungkan surat Al-Baqarah 237. Jangan lupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Ingatlah memori dulu kalian pas rukun, pas harmonis. Diingat kembali dengan baik. Jangan langsung hari ini pulang, ambil tempat yang tenang, buka memori indah yang pernah terjalin di antara kalian. Udah, suami pulang, istri pulang. Syekhnya mengatakan 3 hari setelah itu kalian datang kembali ke sini. Ternyata 3 hari setelah itu mereka datang. Sang istri nangis, sang suami pun menahan air mata di ujung kelopak matanya. Kenapa? Ternyata disitulah akhirnya pasangan ini dalam 3 hari tersiksa dengan memori indah yang pernah terjalin di antara mereka dan ingat kembali. Sang istri akhirnya memaafkan, sang suami pun memaafkan. Dan akhirnya dari ayat itu mereka islah kembali dan mereka tidak jadi dan mengurungkan niat mereka untuk berpisah. Walaupun ayat ini konteksnya itu untuk masalah suami istri, tapi sebenarnya bisa dalam bentuk umum. Kita ini terkadang mendapatkan kekecewaan orang yang telah mengatakan kepada kita bahwasanya dia mencintai kita karena Allah, lalu melakukan kesalahan. Nggak ada manusia yang nggak melakukan kesalahan. Bahkan maaf, terkadang ketika kita sedang menuntut orang lain, ketika dia melakukan kesalahan kepada kita, mungkin sebenarnya kita juga melakukan banyak kesalahan. Cuma kita tidak sadar kesalahan kita. Maka ayat untuk menenangkan hati kita dari gelombang kekecewaan ketika orang itu betul-betul mengecewakan kita itu wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kita. Kita dan sahabat kita yang melakukan kesalahan, bagaimanapun dia tetap pernah membersamai kita dalam banyak hal. Mungkin dia pernah menjadi tempat terbaik kita menceritakan masalah. Mungkin dia pun menempatkan kita sebagai tempat terbaik ketika ingin mengungkapkan semua keluh kesah dalam hidupnya. Hal-hal baik itu jangan sampai kita langsung hilang. Karena sesungguhnya tidak ada makhluk yang paling cepat lupa kebaikan kecuali yang pertama setan. Setan itu merupakan makhluk yang paling cepat lupa kebaikan. Dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia yang paling cepat melupakan kebaikan orang lain. Mungkin kita ada yang mengatakan, kamu itu naif, udah tahu dia jelas salah gitu. Kamu masih berusaha gitu memberikan sikap semacam itu. Mungkin ada yang mengatakan itu naif. Tapi bagi orang yang berharap kepada ridhonya Allah itu bukan naif. Itu jalan rahmat. Walaupun saya tidak mengatakan ini mudah. Ini perkara sulit, ini perkara susah. Maka ayat surat Al-Baqarah 237 ini harus kita chip in pada hati kita. Siapapun sahabatmu, siapapun temanmu, dan siapapun circle pertemanan kamu kepadanya. Yang hari ini mungkin ada gelombang kekecewaan yang sedang memenuhi ruang hatimu. Maka terkadang untuk meredakan gelombang kekecewaan yang ada pada hati kita itu adalah wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Itu kan indah betul nasihat dari Allah. Karena apa? Karena manusia itu ketika sedang tertimpa dan maaf kalau manusia itu sedang terkena sebuah emosi, pertama kali kalau emosi itu apa? Langsung cepat sirna memori tentang kebaikan orang tersebut. Itulah dampak dari sebuah kemarahan. Dampak kemarahan bapak kepada anak ketika bapak itu marahin anak. Pertama kali yang dilupakan sang bapak ketika marah itu apa? Lupa kebaikan anak. Bahwasanya anak yang dia marahi adalah anak yang dulunya mungkin dia minta kepada Allah di setiap malam ketika dia tahajud. Anak yang dia marahin itu adalah anak yang dia dulu dapatin gitu. Bahwasanya anak itu tuh manggil-manggil dia kalau dia pulang kantor gitu.
Dan anak itulah yang paling merindukan kehadiran dia sebagai bapak. Setiap bapaknya pergi keluar kota yang selalu ditanyakan, mana papa? Tapi ketika ada seorang papa marah sama anaknya, pada saat itulah emosi itu selalu melupakan kebaikan orang seketika. Sama pula, ini dalam kasus kita lagi marah. Kita kalau lagi marah, maka pertama kali setan itu, kenapa setan itu memasuki pintu hati manusia itu melalui kemarahan? Karena orang paling marah itu orang paling gampang dikontrol sama setan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Orang yang paling mudah dikendalikan itu adalah orang yang marah. Sama dengan orang mabuk. Orang mabuk itu kan paling banyak dikendalikan. Jadi kalau ada seseorang berteman lalu lagi kecewa, marah dia, emosi, maka orang ini paling mudah dikendalikan. Makanya setan itu pintu pertamanya setelah kebodohan. Pertama itu pintu kebodohan, memasuki kehidupan manusia. Yang kedua itu pintu kemarahan. Karena apa? Orang yang marah itu dijadikan mainan dadu sama setan. Akhirnya dia bisa diarahkan setan tanpa dia merasa. Memang kurang ajar itu orang, memang begini orang itu. Sampai nanti tingkat yang paling parah ketika marah itu apa? Bisa mengalirkan darah ataupun membunuh orang tersebut. Ketika memang manusia itu ketika lagi marah itu dia kayak mainan bagi setan. Dia mainan bagi setan. Makanya yang kedua ini yang menjadikan kita harus memahami ketika setan itu menjadi penumpang gelap atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang, maka sesungguhnya kita tetap harus dalam kondisi tenang. Sebagaimana Nabi pernah memaafkan seorang sahabat yang sahabat ini membocorkan rahasia yang sangat penting kepada kalangan musyrikun. Nabi tidak langsung marah mengeksekusi sahabat itu. Nabi mencoba bertanya, kenapa sih kamu kok sampai membocorkan ini? Kenapa? Oh ternyata ada keluarga yang beliau pikirkan di kota Mekah dan beliau sangat mengkhawatirkan keselamatan keluarga itu. Jadi artinya Nabi walaupun kecewa, walaupun marah, pernah marah beberapa kali kepada para sahabat atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Nabi itu tetap realistis dia. Beliau tetap mencoba untuk menempatkan, beliau tetap memberikan kebijakan di dalam menyikapinya. Itu Rasulullah. Bapak bisa membayangkan, hal ini tuh berat loh. Tidak gampang, berat banget itu. Bapak lagi bisnis bersama dengan orang, tiba-tiba ada kesalahan dia yang menjadikan bisnis itu ambruk. Itu paling besar itu. Ujian kesabarannya di situ. Padahal kita tahu ya, dia pun kemungkinan juga pasti dia tidak sengaja. Tidak ada orang yang mau bisnis itu mau rugi sebenarnya. Siapapun tidak ada yang mau rugi, kecuali memang sudah punya niat untuk jahat. Itulah yang Bapak pikirkan, gimana Rasulullah dalam perang Badar, dalam perang Uhud, lalu kalah disebabkan kesalahan. Tapi Nabi tidak melupakan para sahabat, bagaimanapun sahabat itu adalah orang yang selalu membantu beliau. Maka beliau tidak melupakan kebaikan dan jasa para sahabat itu. Maka yang kita harus pahami itu apa? Surat Al-Baqarah 237. Bahwasanya kita itu harus ingat kebaikan yang telah mereka lakukan. Sebagaimana kalau kita selalu berusaha untuk memikirkan kebaikan orang, di saat kita sedang dilanda rasa kecewa pada hati kita, maka sesungguhnya pada saat yang sama algoritma hidup kita langsung akan berubah sesuai dengan perbuatan kita. Maka sesungguhnya orang lain pun akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Karena Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang sahih, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itulah kamu akan diperlakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus berusaha mencoba untuk melihat satu masalah dari berbagai macam sisi. Dari berbagai macam angle. Itu namanya kalau dalam bahasa hadis namanya udzur. Ya, kita harus berusaha memberikan udzur. Alasan terbaik kenapa dia melakukan kesalahan itu.
Yang terkadang kesalahan itu dilakukan karena ada alasan-alasan yang mendorong dia melakukan kesalahan itu. Maka itu yang disebut dengan perkara udzur. Udzur itu apa? Udzur itu ya alasan terbaik. Supaya dengan alasan terbaik yang kita hadirkan, maka kita punya hati untuk memaafkannya. Maka sesungguhnya ada sebuah nasihat. Bagus sekali. Nasihatnya itu apa? Al-mu'min yatlubul ma'adzir. Orang mukmin itu senantiasa meminta kepadamu udzur. Alasan terbaik yang kamu berikan kepadanya. Artinya, melihat seseorang itu harus dari berbagai macam sisi. Ya. Kalau kata ibu saya dulu, menungso iku diwolak-walik nang. Melihat seseorang itu harus dari berbagai macam sisi. Bisa jadi dia melakukan ini karena alasan ini. Bisa jadi dia begini karena mungkin begini. Sebagaimana ketika kita terkadang memahami seorang wanita. Ketika moodnya tiba-tiba sedang down, turun. Lalu kita menghadapi bagaimana dia marah-marah tanpa kita tahu apa saja penyebab kemarahannya. Maka ketika kita mendengar hadis Nabi, oh terkadang perempuan itu didominasi perasaan. Ketika dia memiliki hormon-hormon yang tidak sama dengan kita. Oh, itu namanya memberi udzur. Akhirnya apa? Dia marah, kita cukup diam aja. Karena terkadang kemarahan wanita itu tidak perlu membangkitkan kemarahan kita. Kemarahan wanita itu cukup dengan kita diam. Lalu mengatakan aja, iya insya Allah gitu. Saya salah. Terkadang selesai mungkin beberapa waktu dia yang akan minta maaf kalau Allah membukakan hatinya. Itu namanya udzur. Ketika suami kamu pulang dari kantor, tiba-tiba dia marah gitu. Menutup pintu sudah tidak enak. Engkau sebagai istri sudah berusaha. Bagaimana memuliakan dia, menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian. Tapi ternyata dia pulang dalam kondisi marah. Maka seorang istri ketika dia memberikan udzur, dia akan mikir, oh mungkin ada masalah ketika di kantor. Yang masalah itu dia tidak bisa luapkan. Lalu membawa sampai ke rumah. Walaupun ini tidak betul. Tapi kita memaklumi dulu. Makanya ketika kita yang ketiga, proses kita sama dalam proses kita ketika mendapati saudara kita itu terkadang melakukan sebuah kesalahan itu, maka sesungguhnya udzurnya, kita kasih udzurnya. Jangan malah kita hujat dia, lalu akhirnya kita membantu setan untuk semakin menggencetnya. Dan terutama ini bukan perkara, memang tidak perkara gampang, ini perkara berat. Tapi inilah salah satu di antara komitmen pada kehidupan kita ketika kita saling menyayangi semata-mata karena Allah. Jadi disinilah 3 perkara itu. Yang pertama, surat Al-Furqan ayat 20, yaitu wa kadzalika ja'alna ba'dhakum li ba'din fitnatan atasbirun. Yang kedua, surat Al-Baqarah 237, wala tansawul fadla bainakum. Yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita senantiasa memiliki hati yang lapang untuk memberikan alasan terbaik kenapa dia melakukan sebuah kesalahan di dalam perjalanan hidupnya ketika berinteraksi kepada kita sebagai sahabatnya dan temannya. Saya mengatakan ini bukan perkara yang gampang. Saya tadi sudah saya tegaskan dari awal bahwasanya di antara poin kita mencintai karena Allah, poin yang paling berat itu poin ini sebenarnya. Poin yang mampu menjadikan kita bersabar ketika orang yang kita cintai melakukan kesalahan kepada kita. Karena apa? Jalan paling gampang itu ya langsung ninggalin. Udahlah, selesai kita. Dah, you and me and. Itu yang paling mudah. Paling gampang, paling simpel. Tapi jalan yang paling indah itu bukan you and me and. Tapi bagaimana kita mengharapkan ridhonya Allah. Di balik pertemanan kita ketika sedang diuji dengan kesalahan yang dia lakukan kepada kita. Sekali lagi, ini tidak mudah.
Mungkin ada yang bertanya, kalau saya berusaha Ustaz, tapi dia yang meninggalkan. Kalau dia meninggalkan sudah. Kalau dia meninggalkan sudah. Walaupun terkadang memang ya kadang-kadang yang kita jumpai dalam resiko kita bersaudara dan saling mencintai karena Allah itu. Ada risiko dalam tanda petik. Risikonya itu apa? Ya risikonya itu datang. Orang itu bisa datang dan pergi. Tanpa kita mengerti kapan dia datang dan kapan waktunya dia pergi. Ketika kita paham bahwasanya fitrah kehidupan itu menjadikan kita sering berjumpa dengan orang yang datang dan pergi, setidaknya satu yang kita harus pegang. Setidaknya kita yang tidak mengusir orang itu dari kehidupan kita. Kalaupun dia akhirnya menjauh dari kita, tidak apa-apa. Tapi setidaknya jadilah orang yang tidak pernah mengusir orang lain. Ya dengan 3 yang tadi. Kalaupun kita mendapati kekurangan dia, ya kita sabar. Jangan melupakan kebaikan, kita kasih utur. Kalau itu sudah kita lakukan, dia sendiri yang pergi, kita tidak bisa memaksa orang untuk terus bertahan bersama kita. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak bisa memaksa orang, kita hanya memberi peringatan. Kita hanya bisa mengubah diri kita dan kita tidak bisa mengubah orang lain. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, tetapi paksalah diri kita untuk melakukan apa yang terbaik untuk kita dan kehidupan kita. Kalau akhirnya dia pergi, padahal kita tidak pernah mengusirnya, maka kita mendatangkan hikmah. Mungkin terkadang tidak terlalu berinteraksi itu lebih menyelamatkan hati kita dan hatinya daripada kita berinteraksi lalu akhirnya nanti kita sakit hatinya terus-menerus. Maka itu menjadi salah satu alasan kita untuk memberikan makna ketika akhirnya orang yang pernah berteman dengan kita lalu akhirnya pergi. Walaupun kita tidak mengusirnya. Kalaupun akhirnya dia pergi, lalu tidak terjadi lagi sudah tidak terjadi lagi pertemanan dan persahabatan antara kita dengannya, ya sudah. Berarti yang kita lakukan adalah satu. Mungkin terkadang ada orang yang pergi dari kita ketika kita tidak mengusirnya. Hikmahnya apa? Terkadang kita tidak perlu kenal secara intens. Itu lebih baik dengan tidak saling melukai daripada kita intens mengenal tetapi nanti justru tambah saling melukai. Kadang-kadang itu hikmah terakhir yang bisa kita berikan atas kondisi yang sudah tidak bisa lagi dipaksakan. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita, membesarkan hati kita, membesarkan jiwa kita. Terutama ketika kita menghadapi persahabatan yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Tapi ingat, di balik beratnya persahabatan kita, karena Allah, di situ ada pahala yang besar. Tapi di situ ujiannya juga tidak ringan. Semoga Allah berkahi kita. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Senang sekali berjumpa dengan kajian Jiniro. Semoga Allah menjaga keluarga Pak Eri dan Budia dalam kebaikan.